Halo kawan Merdeka, Merdeka belajar di mana saja dan kapan saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali terkait dengan koordinat Kartesius. Pernahkah adik-adik mempelajari terkait dengan koordinat Kartesius? Untuk lebih jelas terkait dengan materi ini, mari kita belajar bersama-sama. Bagian awal yang perlu adik-adik pahami terkait dengan koordinat Kartesius yaitu terkait dengan apa itu garis vertikal dan apa itu garis horizontal. Tahukah adik-adik, misalnya adik-adik berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, terus pastinya adik-adik berjalan dari kiri atau dari kanan. Hal itu berkaitan dengan konteks dari garis horizontal. Kemudian, tahukah adik-adik melihat orang yang naik pohon? Terus, bagaimana posisinya? Ataukah orang menyelam? Hal tersebut atau arah tersebut dan yang dilakukan itu berkaitan dengan konsep dari garis vertikal yang akan kita pelajari dalam koordinat Kartesius. Pada dasarnya, konsepnya apabila garis horizontal dengan garis vertikal kita gabungkan, itu akan membentuk yang namanya koordinat Kartesius. Jadi itulah terkait dengan konteks dari koordinat Kartesius. Yang perlu adik-adik pahami dalam koordinat Kartesius, ada beberapa komponen penting dalam koordinat Kartesius yang terdiri dari x-aksis atau sumbu x, kemudian ada y-aksis atau sumbu y, dan origin atau titik asal yang biasa kita punya yaitu 0,0. Pada dasarnya, di dalam koordinat Kartesius itu terdapat berbagai kuadran. Kenapa sih kita harus belajar kuadran? Hal ini sangat penting untuk adik-adik untuk menuju ke jenjang SMA dan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kuadran yang materi ini. Di dalam koordinat Kartesius terdapat 4 kuadran. Yang pertama kuadran ke-1, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran ke-4. Pada dasarnya, kapan sih dikatakan berada pada kuadran pertama? Ketika X dan Y positif, maka itu berada pada kuadran pertama. Kemudian, ketika X negatif dan Y positif, maka itu berada di kuadran kedua. Kemudian, ketika kedua-duanya negatif, maka itu berada pada kuadran ketiga, dan ketika Y-nya negatif dan X positif, itu berada pada kuadran keempat. Untuk lebih tahu mengenai konsep dari koordinat Kartesius, mari kita lihat gambar yang ada di samping. Pada gambar terdapat konsep yang itu Kak, sini dulu. Ya. Pada gambar terdapat beberapa apalagi bahasanya saja itu. Pada gambar kita bisa melihat terdapat camp, kemudian ada jungles, hutan, kemudian ada treasure, harta karun, ada rocks and barrels, dan juga ada danau, lake. Kita bisa melihat pada gambar, bisakah adik-adik menentukan di mana? Ada bunyi ada ulang langsung. Pada gambar terdapat volcano, kemudian ada treasure, harta karun, kemudian kita bisa lihat hutan atau jungles, kemudian ada rocks and barrels. Kita bisa melihat pada gambar terdapat posisi benda, dan adik-adik bisa coba adik-adik lihat di mana posisi dari volcano, kemudian di mana posisi dari harta karun dan juga hutan. Kawan Merdeka,
Mari kita lihat posisi dari volcano. Di posisi volcano itu berada tepat pada di mana Y-nya sama dengan 3. Mari kita lihat gambarnya. Kemudian X-nya itu 0. Kemudian kita bisa lihat posisi dari harta karun atau treasure, di mana X-nya -2 posisinya dan Y-nya sama dengan 2. Untuk hal yang lain, adik-adik bisa meng-close video ini untuk bisa mencermati atau melihat posisi di mana posisi dari jangles, posisi dari batuan, kemudian posisi dari sungai. Ya, untuk lebih jelasnya terkait dengan materi ini, terkait konsep dari koordinat kartesius, ataupun adik-adik ingin atau kawan merdeka ingin melatih kemampuannya, bisa klik link di bawah ini terkait dengan modul pembelajaran. Jadi, kawan merdeka, pada kesimpulannya, dalam mempelajari koordinat kartesius ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika garisnya horizontal itu berada pada sumbu X atau X-aksis. Kemudian ketika garisnya vertikal itu berada pada Y. Begitu saja. Kawan merdeka, pada dasarnya ada beberapa komponen yang harus kita pahami dalam koordinat kartesius. Yang pertama yaitu garis horizontal, di mana X-aksis atau berada pada sumbu X. Kemudian garis vertikal yang berada pada sumbu Y. Kemudian ada center lines atau yang berada pada titik pusat, atau biasa kita istilahkan atau daerah titik asal dengan nilai yaitu 0,0. Kemudian pada koordinat kartesius terdapat 4 section, yaitu yang berada pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Mungkin itu saja terkait dengan materi bagian awal terkait koordinat kartesius atau pengenalan terkait dengan materi koordinat kartesius. Untuk lebih jelasnya terkait materi ini bisa akses link di bawah ini terkait dengan modul pembelajarannya. Oke, semangat terus adik-adik. Salam.